Perkenalkan, nama saya Akbar Al-Barokah dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Tujuan video ini adalah untuk menyelesaikan UAS MK Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh dosen Pak Elfahmi Dwi Kurniawan, dan soal yang saya ambil adalah bernomor 2, 3, 4, 5, dan 6, dan partner wawancara saya yang bernama Kayu Nur Abadi. Terima kasih kepada Akbar Al-Barokah yang mengizinkan saya untuk mewawancara beberapa pertanyaan. Nah, langsung saja pertanyaannya. Yang pertama, seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang Akbar akan gunakan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Nah, itu tadi pertanyaannya. Terima kasih Saudara Kayun atas pertanyaannya. Berdasarkan pertanyaan Saudara Kayun, ada seorang siswa yang bernama Andi. Orangnya itu memiliki bakat dalam dunia teknik, tetapi juga orangnya itu pemalu, kurang percaya diri, dan overthinking. Sehingga keputusan yang ia buat yaitu takut salah dan takut juga ditolak oleh orang lain. Maka saya sebagai seorang pendidik, langkah yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, menghilangkan rasa malunya, dan menumbuhkan potensi-potensi yang ada di dalam diri si Andi. Saya harus melakukan pendekatan diri kepada siswa yang bernama Andi tadi. Saya ajak ngobrol, saya ajak bercerita kepadanya, sehingga orangnya itu tidak lagi takut dan menjadi lebih terbuka kepada kita. Saat dirinya terbuka, maka dia akan menjadi lebih percaya diri dan tidak lagi malu kepada saya sebagai seorang guru. Jika itu kurang, maka kita ubah metode pengajarannya dengan cara memanggil si Andi tadi ke depan kelas untuk melakukan paparan atau praktek secara langsung. Dengan cara ini, maka mau tidak mau dia harus melakukan yang terbaik untuk melakukan paparan atau praktek tersebut. Jika ada kesalahan dalam prosesnya, maka saya sebagai seorang pendidik, saya harus membimbing dia dengan benar, dengan ikhlas, dan dengan sopan. Dan juga kita sebagai seorang pendidik, jika ada siswa yang salah dalam melakukan suatu pembelajaran, proses pembelajaran, kita juga jangan harus marah-marah kepadanya. Jika kita marah-marah, maka semua usaha kita dalam membangun kepercayaan diri siswa dan menghilangkan rasa malu siswa akan lenyap begitu saja. Dan juga setelah itu kita harus memberi para siswa tersebut sebuah pujian dengan kemampuan dan keunikannya sendiri. Tentu saja pujian tersebut tidak harus diberikan kepada siswa yang selalu mendapatkan peringkat atau prestasi dalam kompetensi, tetapi hal-hal kecil yang dilakukan oleh siswa seperti membuang sampah, masuk kelas tepat waktu, dan hal-hal yang lainnya. Dengan ini maka siswa akan menjadi lebih senang dan terbuka, lalu dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya dan hilanglah rasa malunya sedikit demi sedikit. Nanti seiring dengan waktu berjalan, maka dia akan secara aktif berubah. Sekian
jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban nomor 1 tadi. Baiklah, yang selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari kendala sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan menonton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Baiklah, terima kasih Saudara Kayun atas pertanyaan keduanya. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya karena adanya virus corona. Banyak kendala yang sering dihadapi saat pembelajaran tatap maya dimulai, seperti sinyalnya buruk, kuota terbatas, dan semangat serta kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan menonton dan kurang menyenangkan. Pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet atau kuota, apalagi siswa tersebut tinggal di daerah pedesaan, seperti daerah pegunungan atau terpencil. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tersebut kurang stabil dan jaringan tersebut sering-sering putus-putus. Hal ini akan menjadi permasalahan yang terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga siswa menjadi kurang optimal dalam mengikuti proses pembelajaran daring tersebut. Lalu, cara saya sebagai seorang pendidik untuk membuat pembelajaran maya menjadi lebih menyenangkan dengan cara bertanya kepada peserta didik mengenai pengalaman yang telah mereka lakukan terkait dengan pembelajaran. Seperti contoh, misalnya, Andi, tolong ceritakan pengalaman kamu terkait saat kamu membubut saat melakukan praktikum. Apa kesalahan yang sering kamu lakukan dan apa kesalahan yang sering kamu temui. Dan sebagai pendidik, saya juga harus menceritakan dan berbagi pengalaman saya, sehingga para siswa menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih percaya diri dalam berbagi pengalaman-pengalaman mereka masing-masing. Dengan bercerita dan berbagi pengalaman, maka suasana dalam kelas akan menjadi tidak terlalu tertekan. Lalu setelah bercerita, saya sebagai seorang pendidik bisa memberikan kuis yang dijadikan permainan. Dengan itu, murid-murid akan menjadi lebih tertarik kepada hal-hal baru dan membuang rasa bosannya saat pembelajaran online dimulai. Kuis yang dijadikan permainan, dengan itu murid-murid dapat menjawab dengan benar dan tercepat akan menjadi pemenangnya. Hal itu dapat membuat siswa merasa tertarik dan untuk memenangkan kuisnya. Dan sebagai hadiahnya, saya sebagai seorang pendidik dapat membuat hadiah seperti pujian-pujian kecil dan hadiah-hadiah kecil, sehingga para siswa merasa senang atas usaha dan kerja kerasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang nomor 2 tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang nomor 3. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap. Perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal yang negatif. Bagaimana tindakan Anda sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Baiklah, itu pertanyaan yang ketiga. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kayun atas pertanyaan ketiganya mengenai emosi remaja.
Memang benar bahwa emosi remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Walaupun begitu, emosi remaja seringkali terpengaruhi. Ambil saja sebagai contoh, di SMK ketika sebuah telepon milik siswa disita sementara sang guru saat mengikuti ulangan semester misalnya, dan siswa tersebut memukul guru. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa siswa tersebut menyebabkan terjadinya kekerasan, dan itu adalah faktor dari ketidakmampuan siswa dalam mengendalikan emosinya sebagai peserta didik dan emosi yang belum stabil. Oleh karena itu, saya sebagai seorang pendidik, hal yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal-hal negatif tersebut adalah dengan perlahan-lahan saya harus mengatasi pola pikir mahasiswa dengan pola pikir yang positif, seperti mendekatkan diri dengan siswanya sebagai teman atau kakaknya, sehingga dengan pendekatan ini kita dapat mengetahui apa yang membuat siswa tersebut melakukan hal-hal yang negatif, dan dengan pendekatan ini siswa tersebut dapat menjadi lebih terbuka kepada kita, dan kita juga dapat memberikan nasihat kepada siswa tersebut agar tidak melakukan tindakan yang negatif saat terbawa oleh emosi. Lalu setelah kita mengubah mindset siswa tersebut, kita ubah juga perilakunya, seperti membuat siswa tersebut melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, mengaji, atau seperti mengikuti ceramah di masjid. Dengan kegiatan tersebut, siswa dapat membawa hal-hal positif dan menghindarkan hal-hal negatif. Terima kasih atas jawaban yang nomor 3 tadi. Nah, di sini saya akan menyampaikan pertanyaan yang keempat. Hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal itu baru sekali lihat dan baru sekali mendengar. Ia dengan mudah melakukan penilaian. Nah, di sini ada suatu cerita di mana seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa tersebut? Nah, itu tadi pertanyaan. Nah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Kayun atas pertanyaan nomor 4-nya. Jika saya di posisi tersebut, maka saya akan tidak perlu untuk menghiraukannya, dan saya akan menjadi lebih fokus dalam belajar dan menjadikan itu sebagai motivasi saya dalam belajar. Karena orang-orang tersebut hanya bisa mengkritik
tanpa dasar. Dan itu tidak perlu untuk dihiraukan. Jika saya mendengarkannya, maka itu akan menjadi hal-hal negatif bagi saya, sehingga semangat belajar saya akan menjadi lebih buruk dan menurun. Bahkan saya akan berpikir lebih baik untuk tidak sekolah. Dan itu juga akan membuat orang-orang yang mengkritik lebih senang dan tertawa. Saya akan membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah dengan mengkritik saya, dan saya akan berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Dengan begitu, kritik yang mereka berikan itu hanyalah omongan. Dan saya sebagai seorang pendidik, maka saya akan menasihati siswa untuk jangan putus asa dan jangan menghiraukan orang-orang yang mengkritik. Jadilah orang yang pintar, belajarlah dengan giat. Dengan begitu, Anda dapat mendapatkan beasiswa gratis dan masalah tersebut tidak akan menjadi halanganmu dalam menggapai cita-cita yang kamu inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang nomor 4 tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima ini, kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih semangat dan bahagia dalam menjalani hidup? Nah, itu tadi pertanyaan yang terakhir. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kayun atas pertanyaan yang kelimanya. Kalau menurut saya sendiri, kata-kata motivasi yang benar-benar mempengaruhi saya adalah dari guru agama saya, yang dia berkata, hiduplah dengan apa adanya. Katanya simple, tapi itu juga memiliki arti yang bagus. Itu sangat penting bagi saya saat mendengar kata-kata motivasi ini. Ini sangat mempengaruhi saya dalam berbagai bentuk, karena kata ini mengandung bersyukur atas hal-hal yang telah terjadi yang telah diberikan oleh Allah. Seperti contoh, kebanyakan orang merasa malu menunjukkan jati dirinya dengan berlagak sok keren, padahal aslinya dia tidak punya apa-apa. Inilah salah satu contoh hal yang membuat hidupmu tidak tenang, di mana hati terlalu butuh untuk pengakuan orang lain, memaksakan diri agar dikagumi. Dan kata-kata motivasi kedua yang mempengaruhi hidup saya adalah jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Kata motivasi ini pertama kali saya dengar dari guru saya di SMK, yang artinya juga sangat penting, karena kata motivasi ini mendorong saya untuk berusaha lebih keras lagi dan jangan pernah berpikir untuk berhenti. Karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Karena setiap awal pasti memiliki akhir dan setiap masalah juga pasti memiliki solusi. Seperti contoh, terkadang kita semua merasa semua terlihat sulit. Seperti di dalam hidup kita, tidak satupun yang terlepas dari kritik maupun komentar. Apapun yang kita lakukan, pasti orang lain mengkritik terlepas dari kesalahan. Seperti contohnya di soal ke nomor 4, ada seorang anak yang sedang menempuh pendidikan. Lalu orang-orang di sekitarnya bilang bahwa ia hanya memberatkan orang tuanya, dan kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Mungkin itu saja sebagai contohnya. Jadi dengan kata motivasi ini, maka kita bisa maju dan jangan mempedulikan kritik orang. Bahkan jika itu kesalahan, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan pernah terpuruk karena kritik,
Setiap manusia pasti juga melakukan kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.